kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya malam hari ini. Saya mau sedikit berbagi berkat yang luar biasa adalah berkat firman Tuhan. Pada malam hari ini, it's been a while saya share lagi di firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini sudah memberkati saya luar biasa sekali. Sangat memberkati kepribadian saya yang saya sudah lewati, dan saya mau membagikan ini untuk saudara malam hari ini. Halo Tuhan, mari kita start. Saya undang saudara untuk buka Lukas 14. Di dalam Lukas 14 ayat 1 sampai ke 6. Kalau saudara punya English version, New King James, saudara boleh buka juga itu. Bahasa Indonesia juga nggak bisa juga, saya nanti saya bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya udah pakai Google Translate, saudara. Pas saya translate, kenapa artinya sama, gimana saya mengerti. Tapi saya percaya Roh Kudus sebagai guru besar malam hari ini kita dapat menerima dengan sukacita. Lukas 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya pakai bahasa Indonesia, coba ya. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Yang kedua, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit bungsu air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dengan menyuruhnya pergi. Kelima, kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunnya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Haleluya. Pujilah Tuhan, saudara. Saya mungkin akan go to yang New King James Version karena ada arti-arti yang saya mau share di satu cerita ini. Jadi yang saudara kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus ada di rumah Farisis. Dia boleh datang, dan yang ayat pertama kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, they watch him closely. Dia watch him closely, and behold, there was a certain man before him had dropsy. Saya search dropsy itu apa ya, penyakit apa dropsy? Ternyata dropsy itu penyakit edema, saudara. Kalau saudara tahu edema yang bengkak-bengkak air, itu penyakit dropsy ya. Jadi mungkin kakinya bengkak atau tangannya bengkak. Tapi di sini yang saya mau saya share ayat ketiga, Jesus answering. Padahal nggak ada yang bertanya ya saudara. Jesus answering. Kenapa Jesus answer gitu? Saya percaya waktu mereka orang Farisi ini mau lihat apa sih yang Tuhan Yesus akan perbuat. Sedangkan ada orang Farisi melihat, katanya closely melihat. Tapi di sini dibilang Jesus answer, padahal nggak ada yang tanya, nggak ada yang question, what are you gonna do Jesus? Apa yang kamu akan perbuat? Tetapi Jesus answer. Saya percaya Jesus answer karena Tuhan tahu isi hati mereka semua. Tuhan tahu isi pikiran mereka semua. Jadi Tuhan jawablah pertanyaan yang ada dalam pikiran atau hati mereka ya. Tuhan bilang, is it lawful to heal on the Sabbath? And they kept silent. Mereka tetap diam. He took him and healed him and let him go. Di situ dulu saya berhenti. Jadi saudara,
yang saya mau share, di waktu mereka, saya nggak tahu kalau misalnya itu orang dropsy itu sengaja ada di situ, apa mereka orang Farisi taruh mereka suruh dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Tapi yang saya renungkan ya saudara, saya sangat memberkati saya, Tuhan Yesus mengambil kesempatan yang ini, kesempatan yang baik untuk dia boleh menyembuhkan orang ini yang sakit ini. Ada satu kesempatan yang Tuhan dalam situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus mengambil opportunity untuk menyembuhkan orang ini. Biarpun situasinya dia lagi di watch, dia lagi di closely watch sama orang Pharisees, sama yang lain-lain, tetapi Tuhan menyembuhkan. Kenapa dia mau menyembuhkan? Karena dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan penyembuh. Dia bilang, is it lawful? Dia bilang gitu, is it lawful to heal on the Sabbath? Saudara, is it lawful? Yes, of course. Tapi he is the God, he wants to heal. He has to heal that person. Jadi Tuhan Yesus mengambil opportunity itu untuk menyembuhkan orang ini ya saudara. Yang saya dapatkan ya saudara dengan yang saya mau sharing ini malam hari ini, kesempatan yang baik, opportunities for good. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya boleh sharing pada malam hari ini? Kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik apa? Kesempatan yang baik bukan baik karena di pikiran kita baik, atau di hati kita baik, atau mungkin kita rasakan baik, apa kita pikirkan baik, tetapi opportunities yang baik karena Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Opportunity yang baik karena semua yang baik itu adalah Tuhan. Semua yang Tuhan mau itu baik bagi saya dan saudara, karena Tuhan adalah baik. Amin saudara. Tuhan adalah baik. Jadi pokok khotbah malam hari ini adalah kesempatan yang baik, opportunities for good. Kalau saudara lihat saudara, Tuhan Yesus dia melihat, dia langsung, dia nggak perlu kayak what is it, he's hurting, apa yang sakit, tetapi dibilang di sini, he took him, healed him, and let him go. Dia langsung sembuhkan. Kalau di bahasa Indonesia hanya dipegang, dia sembuh, and let him go. Berarti apa? Kesembuhan itu langsung terjadi kan saudara, karena itu orang yang sakit itu langsung pergi. Dan ada tiga poin yang saya mau bagikan malam hari ini dengan pokok khotbah malam hari ini adalah kesempatan opportunities for good. Yang pertama adalah kesempatan yang baik karena kuasa Tuhan harus dinyatakan. Karena kuasa Tuhan dinyatakan. Di ayat ketiga saudara dibilang, Jesus answering spoke to the lawyers and Pharisees saying, is it lawful to heal on the Sabbath? Saya percaya Tuhan Yesus di situ tidak mau mengondeng ya saudara. Tuhan Yesus hadir di tempat itu untuk menyelamatkan mereka semua. Tuhan Yesus di tengah-tengah situ untuk mau menyatakan kuasanya yang diberikan kepada Bapa untuk menyembuhkan orang ini. Dia nggak peduli apa yang situasi yang dia sedang mungkin di watch ya saudara, tetapi dia harus menyembuhkan karena dia adalah Tuhan penyembuh. Jadi kesempatan yang baik karena kuasa Tuhan dinyatakan, tidak menghentikan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang ini. Amin saudara. Dengan apapun situasi yang Tuhan Yesus dibawa ke rumah, mungkin Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang yang melihat dia, banyak pikiran-pikiran hati yang mau, what is this gonna do, what is this, what Jesus gonna do. Tetapi Tuhan fokus sama orang yang sakit itu. Dan
Mari saudara saya buka Efesus 5. Efesus 5 ayat 16. Saya pakai New King James. Tapi yang ini, ayat ini kalau saudara pakai handphone, coba buka yang terjemah Amplified saudara. Efesus 5 ayat 16. Okay. Making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. Saya sangat suka Amplify karena dia begitu dalam ya saudara. Dibilang make the very most of your time on earth, recognizing and take advantage. Recognizing adalah mengenali dan take advantage. Take advantage of each opportunity. Di sini ada opportunity saudara, ada kesempatan. Malam hari ini saudara, saya sangat diberkati dengan ayat yang Lukas kemarin, yang Lukas yang tadi, gimana kemarin tuh saya renungkan Tuhan, kesempatan apa Tuhan yang Tuhan mau kita dapatkan malam hari ini. Dan di ayat ini, recognizing and take advantage of each opportunity. Mungkin saudara saat-saat ini banyak kejadian-kejadian yang menentang firman Tuhan. Mungkin saat-saat ini banyak yang saudara lihat di mana-mana menentang apa kebenaran firman Tuhan katakan ya saudara. Mungkin nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saudara dilihat, semakin dilihat, perkataan-perkataan harus selalu karena sekali harus dijaga. We have to watch for what we said, we have to watch for what we do. Somebody's watching. Mungkin orang-orang melihat, tetapi saudara, seperti Tuhan Yesus, di saat ada opportunity di depan saudara, are you gonna take the opportunity? Are you gonna using it, recognize it, mengenali opportunity itu? Dan seperti kejadian ini Tuhan Yesus di watch saudara, tetapi Tuhan bilang, I have to heal, I have to do it, because it's the right thing to do. Untuk orang di healed ya saudara, untuk orang dikuatkan, untuk orang di restore, untuk orang diberkati. Saat-saat ini saya percaya banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin ada di depan saudara. And yang saya mau bagikan ya saudara, kita sudah ter-equip, kita sudah mengenal apa yang di dalam kita, kita sudah tahu apa yang kita punya, kita sudah mengerti apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat, akan menjadi come to pass. Kita sudah aware of it. But di mana ada kesempatan seperti Tuhan di tengah-tengah Pharisees itu ada opportunity, Jesus took the opportunity. Amin saudara. Saat ini saudara, saya mau saudara mengenali opportunity ini. Pray for this opportunity. Amin saudara. Mungkin opportunity to pray for our country in Amerika sini. Mungkin opportunity untuk memberkati orang yang di negara mana ya saudara, atau opportunity untuk di rumah saudara sendiri, berdoa bagi saudara. Ya, jadi take this opportunity. Dibilang di sini ayat 16 ini, making the very most of your time on earth. Kalau sudah di surga sudah selesai saudara, kita masih di dunia. There's so many opportunities yang kita bisa ambil. Dibilang with wisdom and diligence. Jadi nggak sembarangan ya saudara, pakai hikmat juga, pakai diligence. Saya bilang, Tuhan apa ya diligence bahasa Indonesia? Jadi ya apa
Bapak kecerdasan. Saya udah pakai Google Translate, saudara. Operate. Hah? Kok translate-nya operasi? Sama dong. Terus apa yang tapi ya saudara, kecerdasan dan hikmat ya saudara. Jangan saudara langsung lihat Tuhan Yesus, dia mungkin Tuhan gak langsung what are you thinking of me? Tuhan gak bilang begitu. What are you looking at me? Apa saudara? Tuhan Yesus dengan tenang dia heal, dia touch, heal and go. Amin saudara. Mungkin dengan situasi saudara lihat dan pray for that opportunity. Tuhan reveal opportunity dalam hidup saudara yang bisa memberkati, yang bisa menguatkan, yang bisa mengrestore, yang bisa menyembuhkan ya saudara. Saudara tahu apa yang saudara punya, saudara tahu apa yang saudara inginkan, saudara tahu I am equipped, I already receive every maybe waktu hari Minggu saudara sangat diberkati. Mungkin hari Kamis, hari Sabtu atau hari lepas hari saudara renungkan firman Tuhan, saudara begitu diberkati. When there's opportunity in front of you, will you take it or not? Karena dibilang di sini apa saudara? The days are filled with evil. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin dunia ini semakin gelap. Tetapi saudara, saya percaya saudara, we are part of His purpose. Darah Tuhan ada dalam hidup kita. Kita udah dijadikan anak-anaknya ya saudara. Jadi kalau saudara tahu kita siapa yang di dalam kita, if God is with me, who can be against me? Amin saudara. If God is with me, who can be against me? So when there's opportunity in front of you, maybe opportunity revealed ya saudara dalam hati saudara, do it saudara, lakukan itu. Karena apa? Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kalau dibilang gimana mau berdoa, kalau misalnya misalnya gimana kalau saya mau memberkati atau berdoa atau ngomong menguatkan, kalau orang itu aja nggak mau ngomong sama saya atau mau melihat saya atau nggak mau terima saya. Coba saudara buka Proverbs Amsal 16, Proverbs 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7. 16 ayat 7. When the man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Amin saudara. Jadi jangan takut saudara. God can make that peace. Even though ada rasa gimana ya, mau ambil ini kesempatan tapi rasanya kok nggak enak kok rasanya kok, atau orang itu mau nggak ya didoain, atau orang itu mau nggak ya diberikan firman Tuhan atau dikuatkan, sedangkan dia itu nggak mau terima dengar apa gitu ya saudara. Don't talk about religion with me, don't talk about your God with me, don't do this, do this. Tapi lihat saudara, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. There's gonna be peace saudara. Jadi saudara lakukan kesempatan yang baik, kesempatan yang akan apalagi kalau dibilang kesempatan yang bisa kuasa Tuhan dinyatakan. There's peace, pasti ada kekuatan, ada strength, tiba-tiba saudara merasa kuat, dan saudara merasa sukacita, saudara merasakan damai sejahtera, saudara merasakan ada kekuatan yang tersendiri, ada peace yang sendiri untuk berbicara kepada orang itu, and peace it will come with you. Jadi waktu seperti Tuhan Yesus dibilang orang Farisis ini, Tuhan Yesus lakukan saja.
Coba balik lagi saudara di Lukas 14. Lukas 14 yang tadi. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Ya, dibilang healed him and but they kept silent. Saudara, they kept silent. They cannot do anything because they know what's the purpose of God. Purpose-nya Tuhan untuk menyembuhkan orang ini. Hati Tuhan hati yang baik untuk mau menyembuhkan orang ini. Hati Tuhan hati yang good ya, opportunities for good. They kept silent. They don't do anything. They didn't say anything. Mereka nggak bilang apa-apa saudara. Karena kuasa Tuhan harus dinyatakan. Amin saudara. Kuasa Bapa melalui Tuhan Yesus harus dinyatakan. Tetapi sekarang apa saudara? Seperti firman Tuhan yang kita sudah terima ya saudara. Greater works you will do. Amin saudara. Tuhan Yesus, I will go to the Father and you will do the greater works. Greater works. Jadi apa yang mungkin opportunity yang di depan saudara, do it. Karena greater works you will do. Amin saudara. Kuasa Tuhan harus dinyatakan. Orang harus disembuhkan. Orang harus dikuatkan. Orang harus di restore. Orang harus diberkati. Orang harus dinyatakan kasihnya Tuhan harus dinyatakan kepada dunia ini. Amin saudara. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Amin. Jadi there's an opportunity in front of us. Mungkin di pekerjaan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah saudara sendiri, mungkin ada kececokan atau apa. God, I cannot do it. I don't know if I can do it, God. Tapi Tuhan bilang, that's your opportunity. Itu kesempatan. Take it. Take it. Kalau saudara nggak take it, gimana? Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Gimana kuasa Tuhan mau diperlihatkan kepada dunia ini kalau we don't take the opportunity. Amin saudara. When we find opportunity that is good, kesempatan yang baik, kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Itu kita ya. Yohanes 14 ayat 12. Oh ini yang saya share tadi ya. Assure. Oh kita balik New King James. In the Father house is salah. 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. Amin, saudara. Saudara siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar, greater works. Saudara mau take the opportunity untuk nama Tuhan dipermuliakan. Coba buka saudara 1 Korintus. Banyak ayat malam hari ini saudara. 1 Corinthians 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Oke. Ini plansnya, personal plansnya dari Apostle Paul ya saudara. Saya cepat-cepat aja baca, saudara bisa baca di rumah tentang pengumpulan uang. 1 Korintus 4 ayat. Sorry ini kalau pakai iPad dia naik ke atas sendiri. 5 ayat 9. Aku datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia dan
Di Korintus mungkin aku akan tinggal berapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pantekosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting, sekalipun ada banyak penentang. Ini Apostle Paul punya plans ya, dia akan ke Makedonia, dia jalan ke Korintus, dia ke Makedonia, dia loncat. Sampai dia ke Makedonia, dia harus ke Korintus, dia berjalan, dia ke Efesus. Jadi tapi lihat di statement dia katakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Amin saudara. Opportunity, Paulus pun dia mengerti ada kesempatan di waktu dia menjalani perjalanannya dia untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Tuhan. Tetapi dia bilang statementnya di sini, banyak kesempatan bagiku mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, saudara. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara, bukan kesempatan yang hanya biasa-biasa saja, tetapi kesempatan yang besar, kesempatan yang important, penting bagi Tuhan, besar bagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang besar, kalau Tuhan bilang penting, nama Tuhan dinyatakan, it will come to pass. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara take the opportunity, it will come to pass. Because it's very important, very big. Mungkin bagi saudara, aduh cuma ngomong, hey, what happened to you? Misalnya di kerjaan, what happened to you? Are you okay? Oh ya, I have a problem, this. Nah, saudara lihat nih, ada kesempatan nih, wah, boleh nih. Kalau saya begitu, boleh nih. Oh, are you, kayak tadi saya kerja, saudara, tempat orang kerja saya pasang lagu speaker, lagu gereja. Wah, saya bilang dia pasang lagu gereja nih. Saya, oh, I like the song. Saya bilang gitu, oh you do, yes. Oh, what do you go? Jadi kita ngobrol. Saya bilang, oh ya, God is good, God is great. Tapi saya percaya saudara, there's opportunity, banyak opportunity untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi waktu, oh you know what, I don't think I'm feeling good. Oh, remember, wisdom and diligence. Pikirkan, mengenali Tuhan, is this opportunity for me? Do it. Is it okay if I pray for you? You know, oh yeah. Pray saudara. Beritakan firman Tuhan. Katakan, kalau bukan saudara yang buat, siapa lagi? Kita-kitalah. Ini saya punya, sama suami saya punya moto ya. Saya berucap syukur kami berdua boleh diberikan jabatan untuk menjadi evangelisnya Mount Carmel. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kami berdua jabatan ini, karena moto kami, suami istri, kami punya moto adalah to extend kingdom of God. Extend, perbesarkan kerajaan Allah. Dan bukan saya aja dan suami saya, ini available buat saya, saudara semua. Extend the kingdom of God. Do it, speak it, preach it, pray for it, do it. Amin saudara. Yang kedua, biar berapa lama nih saudara, kasih tadi kalau bisa kelamaan. Pokok yang kedua adalah opportunity because is pleasing God. Mari saudara kita buka Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, saya pakai King James. Filipi 2 ayat 13. Udah. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. For His good pleasure. Kalau di terjemahan yang lain, to pleases Him. To do
God works in you both to will and to do for His good pleasure. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Works in you, bekerja dalam saudara. Amin, saudara. Di waktu kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya saudara, pertama saudara, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Yang kedua adalah menyenangkan hati Tuhan. Itulah moto yang akan menguatkan saudara. Saya mau menyenangkan hati Tuhan, maka saya mau mengambil opportunity ini. Karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. It pleases, His good pleasure, it gives pleasure to God. Menjadi dupa yang sangat harum bagi Tuhan kita. Melihat anak-anak yang mengambil kesempatan-kesempatan yang tersedia bagi saudara. Oh, He does the work for me. I am happy. Tuhan, kalau saudara bayangin kalau Tuhan bilang, I'm happy, you do the works. I'm so happy you take this chance. I'm so happy that you took the opportunities. Amin, saudara. Jadi ada kesaksian saudara. Saya percaya di waktu kita mengambil kesempatan itu pasti ada berkat yang akan yang saudara akan dapatkan di waktu saudara ambil opportunity untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, you know my situation, you know what I've been through. Tuhan, kasih saya kesempatan. Mungkin saat ini mungkin kita nggak keluar lagi. Waktu itu dulu kan tiba-tiba kita di Denver gitu ya, suami saya harus khotbah. Tiba-tiba kita di Las Vegas, suami saya harus khotbah. Tapi saya bilang, Tuhan, dengan situasi saya saat ini, saya punya anak 4, mau bawa 4, gimana ini? Tuhan, saya mau do your works, but my situation is like this. Saya bilang gitu. Give me opportunities, God. Give me, kasih saya kesempatan untuk menyatakan kuasa-Mu dalam hidup saya. Jadi saya suka ke marketplace, saudara. Facebook Marketplace. Mau beli stroller ya saudara. Saya mau beli stroller. Waktu saya mau beli stroller itu random banget karena kita lagi nonton 4th of July. 4th of July tiba-tiba saya iseng-iseng, ada nih stroller di Marketplace. Saya bilang sama suami saya, nih dekat tempat kita nonton fireworks. Oh ya udah, kita pergilah saudara, kita pergi ketemu orangnya. Pas mau bayar, so saya bilang, God bless you. Oh, are you guys Christian? Dia gitu. Oh ya. Oh, actually I'm a pastor. Dia bilang gitu. Oh, orang yang jual dia pastor. Oh, actually I'm a pastor. Oh ya, wow. Ya, oh, ngobrol-ngobrol. Ya, my husband is pastor too. Dia langsung gini. Oh no. I will not take the money from the pastor. Oh no. Take it. Oh, I will not. Dia bilang begitu. No. Saya bilang, oh no. Saya juga no. No, you have to take it. I buy from you. Wah, kita lempar-lemparan akhirnya. No. Saya bilang gini. No. Ya, saya ucap syukur saya punya suami yang pemberani ya saudara. Dia langsung bilang gini. Oh, my wife will do the work. My wife will pray for you. Saya bilang, hah? She will pray for you. Ya, selalu kalau dia main tangkap aja saudara, she will pray. She will talk to you. Terus waktu saya bilang gini, oh ya okay, I will pray for you. Tiba-tiba dia nangis saudara. Terus dia bilang, are you okay? How do you know? Dia bilang gitu. Hah? What do you mean? Saya bilang, how do you know? We need a prayers. My daughter. Dia bilang gitu. Saya nggak tahu anaknya ternyata either sakit atau kenapa gitu. Saya nggak mau tanya-tanya lagi. Dia bilang, oh is your daughter okay? Yeah, my daughter. Yes, please pray for me. Dia bilang gitu. There you go, opportunity. Amin saudara, opportunity. Saya bilang, bahasa Inggris ini berdoa ya sebenarnya. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan, apapun yang wanita ya saudara ini yang dia butuhkan. Saya berdoa. Amin. Jadinya stroller saya free saudara. Saya nggak bayar strollernya, tapi wah saya
saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Bukan saya mau free stroller ya, tapi itu ada berkat saudara, mengikuti each opportunity. Jadi jangan takut saudara mau ambil opportunity apapun, take it. There's a blessing. Atau bukannya saya bilang gak ada blessing ya. Each our days there will be blessing. Blessing akan mengikuti saudara. But when you please your Lord, saudara menyenangkan hati Tuhan, masa Tuhan gak mau sih berkati? Tuhan pasti berkati, apalagi hatinya disenangkan. Amin saudara. Jadi dan ada satu lagi saudara, Facebook Market lagi saudara. Cari mau beli sepatunya Abigail. Ya, karena saya suka, saya cari Facebook Market. Dapat saudara, dapat di Redlands ujung sana. Tempatnya udah gelap, udah aduh scary banget, tapi saya bilang aduh ini sepatunya bagus ini, saya bilang gitu suami saya, aduh mana sih orangnya, kata gitu. Akhirnya orangnya keluar ngobrol, pas mau masuk mobil, oh udah beli ya saudara, udah beli, udah bayar, mau masuk mobil dia bilang God bless you. Wah, kesempatan lagi saudara. There you go. Oh, when do you go to church? Kita bilang begitu. Oh, we go to the Rock Church. Oh, suami saya masuk langsung, wah dia pintar masuk begitu. Dia bilang, oh I graduate from Bible College in the Rock. Oh really, you are really? Oh, is it okay if my wife pray for you? Saya ya, yes, saya terima aja. Oke, dia bilang gitu. Oke, kita pegangan tangan di neighborhood. Mungkin neighborhoodnya scary saudara. Neighborhoodnya tuh ada yang keluar, saya udah takut. What are you looking at? What are you doing here? Oh, we buying shoes. Kita bilang begitu. We buy. Oh, there's nobody in here like that. Oh, kita muter lagi. Neighborhood yang mungkin enggak itu ya saudara. Tapi kita pegangan tangan, kita berdoa. Saya percaya waktu kita berdoa dan berpegangan tangan sama orang itu, mungkin dia nggak perlu didoakan, tetapi there's kuasa Tuhan dinyatakan ya saudara. Ada doa di tempat itu. Saya percaya that neighborhood will feel the presence of God. Why? Because there's a prayer in there. Ada opportunity yang saudara dan saya ambil. Amin saudara. Saudara ada doa di situ, ada kekuatan, ada seperti Tuhan Yesus dibilang di tengah-tengah mungkin situasi yang dilihat sama orang Pharisees, di watch, tetapi Tuhan Yesus bilang he has to be healed. I will heal him. We have to pray. We have to restore this family. We have to encourage this family, strengthen this family, strengthen this person. Amin saudara. Jadi wah saya bilang saya balik lagi sama doa saya waktu saya minta, saya bilang terima kasih Tuhan untuk opportunity. Lihat saudara, malam hari ini saya minta saudara pray for those opportunity. Pray, God, what can I do for you? Kesempatan apa yang Tuhan akan mau reveal dalam hidup saya? It will come to pass. Amin saudara, it will come to pass. Yang terakhir saudara, kesempatan yang baik karena dilakukan dengan kasih, dengan compassion. Balik lagi ke Lukas 14 saudara. Lukas 14 tadi ayat pokok kita Lukas 14 ayat 1-6, tapi kita baca ayat yang kelima. Lukas 14 ayat yang kelima. Then he answered them saying, which of you having a donkey or an ox that has fallen into a pit will not immediately pull him out on the Sabbath day? Amin saudara. Which of you having a donkey? Saudara, kalau donkey itu di zamannya itu benar-benar sangat important ya, karena mereka tuh bekerja dengan donkey itu. Donkey itu kalau dibilang seperti mobil yang sekarang lah, kayak kita punya mobil itu mereka pakai donkey ya. Or an ox has fallen into a pit. Bahasa Indonesianya. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terposok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Saudara, ini hatinya Tuhan.
This is His love. This is His compassion. Kasih setianya Tuhan, saudara. Makanya Tuhan bilang, apa tega mau donkey jatuh tidak diangkat? Apakah kita tega melihat orang semakin hari semakin lost, orang semakin hari semakin semakin confused ya saudara dengan apa yang terjadinya dalam dunia ini. Semakin hari semakin ada fear dalam tertimbul yang dalam orang-orang punya pikiran atau kelakuan-kelakuan orang yang semakin hari semakin menentang firman Tuhan. Tetapi Tuhan lihat, Tuhan hatinya Tuhan, dia bilang don't let them fall. Don't let them fall. Take the opportunities, but do it with love. Do it dengan kasih. Karena apa saudara? Kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Amin saudara. No, love never fails. Mungkin Tuhan bilang, Audia, that person needs to be healed. Audia, that person needs to be strengthened. Audia, that person needs to be restored. Audia, go there because that person needs to be dikuatkan, diberkati. Mungkin saudara, kesempatan mungkin ini udah mau akhir tahun 2024 ya saudara. Biar kesempatan-kesempatan itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan reveal the opportunity kepada jemaat-jemaat Mount Carmel. Reveal and show them your power in them. Yang mereka tahu ada kuasa, mereka tahu kita punya kuasa itu, kita tahu kita ter-equip, kita tahu apa yang kita punya. Greater works, Jesus said, greater works you will do. So take the opportunity with love, dengan kasih. Karena kasih tidak pernah gagal saudara. Kasih tidak pernah mengecewakan. Kasih tidak pernah merasakan saudara minder. Kasih tidak membuat saudara menjadi takut. Kasih tidak akan membuat saudara menjadi I don't think I can do it. You have it in you. Do it with love, dengan kasihnya Tuhan. When the love reveals to this world, when the love, makanya firman Tuhan, for God so loved the world. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? For the love, His love. So show the love, kasih, perlihatkan kasihnya Tuhan ini, perlihatkan this love to this world. Take that chance, take that opportunity to show the love and do it with His love. Amin saudara, lakukan dengan kasih. Banyak mungkin tantangan-tantangan dalam hidup saudara yang saudara boleh lewati. Mungkin ada yang masih confused, Tuhan apa saya bisa, Tuhan apa saya mungkin apa saya udah siap ya Tuhan. Ya ini ada cerita juga ya saudara. Saya lewatin gitu to the lowest point of my life waktu papa saya meninggalkan saya to the lowest saya ada kesakitan, ada kekecewaan, ada marah, ada semua campur aduk ya why. Di situ saya bilang sama Tuhan, I'm sorry if I do this. I'm sorry if I say these things to you, God. I'm sorry kalau saya ya di kesaksian nanti kesempatan yang lain. Tapi saya mau short aja. I'm sorry, saya bilang gitu. I felt this way to you, God. And Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, stop saying sorry. Do the work. Stop saying sorry, Audia. Stop bilang sorry, I already forgive you. Long time ago. Amin saudara. Dan saya masih minder saudara, saya masih saya mau GR sedikit. Saya tahu Bapak Ketua udah minta saya dari kapan GR deh. Gimana Pak Ketua? Udah minta saya untuk mau memberitakan firman Tuhan, tapi saya masih no. Saya bilang no, I'm not ready. I'm not ready, God. I don't think I can. How gonna? Ini kesaksiannya
nyata saya saudara ya. Makanya saya preach ini khotbah karena it happens in me. Karena saya bilang Tuhan saya nggak mau, saya bilang gitu. Tapi di waktu Tuhan, I forgive you Audia, I forgive you, start over, continue do the works. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan. Lihat saudara, stroller dapat, sepatu dapat, Tuhan kasih kesempatan after kesempatan. Tiba-tiba kami dipanggil kemana untuk mendoakan orang ini. Tiba-tiba ada orang yang harus didoakan, saya didoakan. Regardless apa yang saya lewati saudara, apa yang di dalam saya, karena apa? I love my God. I can do it because the love of God in me. I can do it. Itu satu motivasi yang akan menguatkan saudara. Satu motivasi yang akan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan kesempatan-kesempatan itu adalah apa? Kasihnya Tuhan. Because I love my God. Apa yang Dia sudah perbuat untuk saya bertahun-tahun, hari lepas hari, tahun lepas tahun, saya nggak mau lupa. Saya sudah diselamatkan sama Tuhan, saya sudah dikuatkan sama Tuhan, saya sudah ditolong sama Tuhan. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan berikan saya sukacita, damai sejahtera, kekuatan ya saudara. Biarpun masih ingat-ingat, tapi ada sukacita tersendiri dalam hati saya yang menguatkan, yang the devil is a liar. Maybe dia taruh pikiran, no, I will do the work of God. Let's do the work of God. Take opportunity saudara, ambil kesempatan itu. Apapun itu, mungkin nanti malam terreveal, besok hari terreveal kesempatan itu. Take it saudara, ambil kesempatan itu biar hati Tuhan disenangkan. Amin saudara. Jadi saudara mau mengambil opportunity itu, karena opportunity itu akan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang kedua, opportunity yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, we do the opportunity because we love Him. Do it with His love. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ini saya bisa bagikan bagi saudara.